Anak kembar malu bertanya, "Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini." Tanpa memperlambat waktu, langsung saja kita meluncur ke dunia dongeng. Puncak penjara berat yang hitam itu duduk dengan tenang di telapak tangan Lindong. Dari waktu ke waktu, cahaya hitam yang mengalir di permukaannya, itu memberikan sensasi yang sangat solid. "Mari kita uji seberapa kuat objek ini," ucap Marten kecil dengan agak aneh menatap puncak penjara berat di telapak tangan Lindong, sebelum ditanyakan dengan bersemangat. "Baiklah," ucap Lindong. Lindong juga mengangguk. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, esens Yuan Power warna campuran muncul sebelum menyembur ke puncak penjara berat itu. Harta jiwa ini sangat aneh dan seseorang tidak bisa mengaktifkannya dengan Yuan Power atau energi mental. Sebagai gantinya, seseorang harus menggunakan esens Yuan Power untuk mengaktifkannya. Untungnya, Lindong memiliki mat doa akumulasi roh, jika tidak, dia tidak akan bisa melakukan apapun dengan puncak penjara berat ini. Berdengung. Ketika esens Yuan Power-nya memancar ke puncak penjara berat itu, yang terakhir tiba-tiba bergetar, sebelum langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam. Segera, itu bergetar di udara, sebelum tiba-tiba mengembang. Kemudian, Lindong terkejut ketika dia melihatnya berubah menjadi bukit hampir 1000 kaki hanya dalam hitungan detik. Ledakan. 2 puncak penjara berat itu berputar ketika perlahan-lahan tumbuh. Kemudian, tiba-tiba turun sebelum membanting arena batu besar itu dengan bunyi keras. Arena batu ini ternyata dilindungi oleh formasi. Selanjutnya, berkat sifat fisiknya yang unik, bahkan Lindong tidak bisa menghancurkannya dengan pukulan saja. Namun, sekarang, di bawah bayang-bayang puncak penjara berat, itu tampak seperti semut. Ketika bayangannya turun, seluruh paviliun klan bergetar hebat seperti mengalami gempa bumi telah. Kemudian, arena batu besar itu langsung pecah menjadi debu. "Sungguh puncak gunung yang berat," ucap Lindong. Ketika Lindong melihat bahwa arena batu telah pecah menjadi debu, dan bahwa puncak penjara berat bahkan telah tenggelam beberapa puluh kaki ke tanah, kekaguman tercurah ke matanya. Meskipun puncak penjara berat itu tidak memiliki banyak kemampuan unik, itu terbuat dari bahan magis. Karena itu, semua sifat uniknya dapat diringkas menjadi satu kata, yaitu berat. Puncak penjara berat ini seperti benda mistis berat yang bahkan bisa menekan dunia. Faktanya, bahkan seluruh bumi tidak tahan dengan beratnya yang mengerikan. Hehe, jika kamu melempar benda ini, itu sudah cukup untuk meremukkan tubuh seseorang, bahkan tubuh seorang praktisi manifestasi awal. Ucap Marten kecil, semburan syok melintas di mata Little Marten seperti yang dikatakan. Lindong tersenyum saat dia mengangguk. Puncak penjara berat ini membuatnya sangat senang. Bahkan, 4 treasures jiwa lain tampaknya telah kehilangan kemilau mereka. "Kamu adalah orang yang beruntung. Aku percaya bahwa banyak orang seharusnya tidak ada yang menebak, bahwa puncak penjara berat ini bukan benda biasa. Namun, karena mereka tidak memiliki esens Yuan Power, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak bisa mengaktifkannya," kata Little Marten. Seolah-olah puncak penjara berat ini khusus dirancang untuk Lindong. Bahkan, Lindong benar-benar beruntung telah mendapatkan mat doa akumulasi roh. Oleh karena itu, ia dapat menciptakan esens Yuan Power dan berhasil mengendalikannya. Ucap Marten kecil. Lindong tersenyum. Klan Lin dipenuhi dengan individu yang bijaksana. Bahkan Lin Langtian pasti telah berhenti oleh klan beberapa kali. Selain itu, dengan kemampuannya, dia pasti tahu bahwa puncak penjara berat ini adalah harta jiwa yang luar biasa. Meskipun demikian, terlepas dari trik apa yang digunakan rekan itu, tanpa esens Yuan Power, semuanya sia-sia. Ucap Lindong. Saat ia mengingat titik ini, Lindong tersenyum pada kemalangan Lin Langtian sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, sebelum puncak penjara berat itu sekali lagi menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya hitam sebelum terbang ke mulut Lindong. Harta bumi jiwa bumi dipenuhi dengan energi spiritual, dan mereka dapat secara langsung diinkubasi dalam tubuh seseorang.
Berkat inkubasi ini, chemistry antara manusia dan Soul Tracer akan tumbuh, sampai akhirnya, seseorang dapat mengaktifkannya dengan mudah. Sekarang aku telah mendapatkan Soul Tracer, aku berencana untuk mengambil keuntungan dari kekuatan Yuan yang kuat di dalam Paviliun Klan untuk secara resmi menerobos ke tahap manifestasi awal. Ucap Lindong. Saat dia menatap kabut daya Yuan yang meresap ke Paviliun Klan, Lindong mengangkat kepalanya saat dia berbicara sambil tersenyum. Kekuatan Yuan di dalam sangat kuat. Jika dia berlatih di sini, dia pasti akan bisa mempercepat pelatihannya. Karena itu, jika dia menyerah pada kesempatan ini, itu hanya akan menjadi terlalu sia-sia. Ucap Lindong. Ya, biarkan aku mengatur formasi pertahanan. Aku percaya bahwa orang-orang tua itu tidak akan berani menerobos masuk dengan ringan, ucap Marten kecil sambil menganggukkan kepalanya. Sekarang Lin Langtian telah menerobos untuk memajukan tahap manifestasi, sudah waktunya bagi Lindong untuk meningkatkan dirinya. Lindong mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya melintas sebelum dia melompat ke udara dan duduk. Sementara tangannya memutar dengan lembut, sebuah lubang hitam dengan cepat memanjang dari belakangnya. Ketika lubang hitam itu muncul, daya devouring yang sangat tangguh segera menyapu. Seketika, semua kabut Yuan Power yang meresapi pasukan klan dengan cepat berkumpul, sebelum mereka dimakan oleh lubang hitam dan mengalir ke tubuh Lindong terus-menerus. Hualala, kekuatan Yuan dalam Paviliun Klan itu sangat kuat. Oleh karena itu, ketika mereka diserap oleh lubang hitam, suara yang mengalir dengan air yang garing benar-benar samar bergema. Sebagai daya Yuan yang memancar, Lindong jelas bisa merasakan aliran kuat dari Yuan Power dengan cepat mengalir melalui tubuhnya, dan meluas di seluruh anggota tubuhnya, sebelum mereka akhirnya menyembur ke dalam dantian, dan Yuan dannya. Saat ini, di dalam dantiannya, aliran power Yuan yang kuat menyembur seperti gelombang pasang. Yuan dan emas seukuran telapak tangan perlahan berputar-putar karena benar-benar menyerap semua kekuatan Yuan ini. Di samping Yuan dannya, bukit hitam kecil lainnya perlahan-lahan berputar. Itu adalah puncak penjara berat yang baru saja diperoleh Lindong. Saat ini, bukit kecil ini juga melepaskan cahaya hitam karena menarik daya Yuan yang kuat, yang kemudian membungkus diri di sekitar bukit. Swoosh! Yuan Power itu terus-menerus menyapu puncak penjara berat seperti gelombang pasang. Saat perlahan-lahan dibersihkan, warna Heavy Prison Peak menjadi semakin gelap dan padat. Berkat devouring power-nya, pelatihan Lindong mampu berkembang pada tingkat yang mendominasi. Semua kekuatan Yuan di dalam klan-klan ini ditelan habis olehnya seorang diri, dan tidak sedikit pun tersisa untuk orang lain. Ucap Marten kecil. Di dalam Paviliun Klan, Marten kecil menatap kabut Yuan Power yang menghilang, dengan kekaguman memenuhi matanya. Simbol leluhur memangsa memang sangat mendominasi. Tanpa devouring power, tidak mungkin baginya untuk menyerap Yuan Power dengan cepat. Meskipun simbol leluhur melahap tidak memberi Lindong kekuatan luar biasa secara langsung, tetapi itu telah membuat jalan pintas baginya dalam rute untuk menjadi lebih kuat. Pada tingkat ini, tidak akan lama sebelum dia secara resmi dapat maju ke tahap manifestasi awal. Ketika Little Marten merasakan aura Lindong yang tumbuh, dia bergumam sendiri. Lindong awalnya berada di puncak setengah langkah ke manifestasi. Dengan sedikit kemajuan, ia akan mampu membuat terobosan. Saat ini, dengan bantuan dari kekuatan Yuan yang kuat di dalam Paviliun Klan, itu bukan tugas yang sulit baginya untuk mengambil langkah terakhir. Paviliun Klan Lin Klan diisi dengan kekuatan Yuan yang kuat. Namun, pada akhirnya, itu semua ditelan oleh pelahap Lindong. Little Marten terkekeh, sebelum melompat ke arena batu, dan diam-diam menunggu Lindong untuk menyelesaikan pelatihannya. Saat menunggu, setengah bulan berlalu. Dalam waktu setengah bulan ini, hampir semua Yuan Power potensial dalam klan Trove sepenuhnya telah dikonsumsi Lindong sendirian, sampai hampir tidak ada jejak kabut Yuan Power yang tersisa di Paviliun Klan. Bahkan, cahaya dari berbagai harta mulai redup. Devouring power Lindong terlalu mendominasi. Saat melahap, itu tidak hanya melahap Yuan Power, tetapi bahkan merusak energi spiritual treasures jiwa itu. Untungnya, Lindong tidak menargetkan mereka, kalau tidak,
Setelah pelatihannya, sebagian besar Soul Treasures di sini akan berubah menjadi barang rongsokan. Ucap Marten kecil. Setelah melahap begitu banyak Yuan Power, tidak diragukan lagi telah memberikan dorongan besar untuk Lindong. Sementara itu, sinar cahaya terbentuk dari Yuan Power yang kuat perlahan menggeliat di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat samar-samar memanjang dari dalam tubuhnya. Duduk di arena batu di depan Lindong, Little Marten tiba-tiba berdiri. Ketika merasakan aura Lindong, secara bertahap menganggukkan kepala sebelum bergumam pada dirinya sendiri, berdasarkan auranya, sudah waktunya bagi dia untuk bangun. Seolah dia membalas Little Marten, setelah berbicara, sosok yang duduk di udara tiba-tiba bergetar. Kemudian, aura yang sangat tangguh tersapu keluar dari tubuhnya seperti badai. Ledakan. 2 arena batu di sekitarnya langsung hancur oleh aura itu. Bahkan, beberapa treasures jiwa pun hancur berantakan. Berdengung. Mata Lindong yang tertutup rapat dibuka dengan kasar. Cahaya keemasan mengalir di dalam pupilnya, sebelum mereka akhirnya melesat, sama seperti mereka yang nyata. Setengah saat kemudian, akhirnya melemah sampai benar-benar hilang. Ketika cahaya keemasan di mata Lindong menghilang, aura kuat itu perlahan menjadi tenang. Kemudian, sosok Lindong perlahan turun dari udara. Saat dia melirik ke arah paviliun klan yang tiba-tiba kosong, dia tanpa sadar tersenyum. Berkat kekuatan Yuan yang kuat di dalam, dia akhirnya membuat langkah terakhir. Saat ini, ia telah berhasil maju ke tahap manifestasi. Ayo pergi, saatnya membalas dendam pada bajingan tua Lin Zi. Ucap Lindong. Mata Lindong menyapu sekelilingnya, sebelum dia melambai ke Little Marten. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berjalan keluar dari dalam gua. Saat dia berjalan keluar, niat membunuh sedingin es samar-samar muncul dari tubuhnya. Lin Zi dan 3 tetua lainnya berkumpul di sebuah paviliun di luar paviliun klan, tatapan mereka terpaku erat pada pintu batu dari jalur klan. Mereka semua memakai ekspresi yang sangat suram. Rencana awalnya tanpa cacat, dan pada akhirnya, langsung digagalkan oleh Lindong. Bagi mereka, ini terlalu memalukan. Anak itu sudah tinggal di klan selama setengah bulan, apakah kita masih akan terus menunggu? Salah satu tetua mengenakan ekspresi suram membuka mulutnya dan bertanya. Dalam setengah bulan terakhir, mereka berempat menjaga tempat ini, bagaimanapun, Lindong tidak menunjukkan indikasi akan muncul. Ini menyebabkan mereka berempat menjadi agak frustrasi, mengingat status mereka, generasi muda seperti apa yang memiliki kualifikasi untuk membuat mereka menunggu dengan cara yang pahit. Ucap salah satu tetua, bocah itu punya beberapa trik. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika kita dengan ceroboh memasuki paviliun klan? Jika kita menunggu di luar, bocah itu akhirnya akan keluar. Pada saat itu, apa yang bisa dia lakukan? Tetua lain mencibir dan berkata, selama setengah bulan terakhir, mereka terus-menerus merenungi lampu merah yang melintas di depan mata mereka, dan karena itu, mereka berempat tidak berani dengan ceroboh memasuki paviliun klan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Mereka takut bahwa Lindong telah membuat perangkap di dalam. Ini tidak menguntungkan bagi mereka, dan memberikan pemahaman mereka tentang Lindong, sangat mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu. Hanya anggota generasi muda, apa yang harus ditakuti? Meskipun anak ini dengan cepat bangkit, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Lin Langtian di hati anggota klan sejati. Dia tidak memiliki hak untuk menjadi ancaman bagi Lin Langtian. Lin Zi dengan muram melirik pintu batu dan perlahan berkata pada akhirnya. Namun, dia berhenti sebelum sekali lagi melanjutkan, karena kita mendukung Lin Langtian, kita tentu saja memiliki kewajiban untuk menyapu beberapa hambatan baginya. Karena Lindong tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri, jangan salahkan orang tua ini karena kejam. Kamu punya rencana? 3 tetua lainnya bertukar pandang sebelum mereka bertanya dengan suara rendah. Lebih dari setengah bulan terakhir, aku sudah memastikan bahwa energi di dalam paviliun klan sepertinya tiba-tiba menghilang. Ini pasti ada hubungannya dengan Lindong, apalagi, beberapa treasures jiwa telah rusak karena ini. Sebuah cahaya menyeramkan di mata Lin Zi saat dia menjelaskan.
Sebagai penjaga klan Trove, kami memiliki kewajiban untuk menghukum siapapun yang merusak paviliun klan. Ketika anak itu keluar, kami akan segera menangkapnya, dan jika dia menolak, kami akan membunuhnya di tempat. Jika kepala klan menyelidiki masalah ini, kita akan mengatakan bahwa anak ini menyembunyikan pikiran kriminal, dan dengan diam-diam mencoba menghancurkan paviliun klan, menyebabkan kami berempat melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Kami berhasil menghentikannya, tetapi secara tidak sengaja membunuhnya dalam proses. Pada saat itu, aku berpikir bahwa, bahkan kepala klan tidak mungkin membuat hal-hal sulit bagi kita berempat hanya untuk orang mati. Ucap Lindsay lalu melambaikan lengan bajunya saat dia dengan dingin terkekeh. Sepertinya dia telah merencanakan cara yang cukup aman untuk membunuh Lindong, dan bahkan akan berani menggunakan rencana yang kejam dan keji itu. Rencana yang bagus. Setelah mendengar rencana itu, pandangan seram melintas di mata ketiga tetua. Tidak peduli seberapa luar biasa Lindong, toh dia masih anggota keluarga cabang Rendahap di mata mereka. Karena itu, bukan masalah besar jika mereka membunuhnya. Aku sudah mengatur agar beberapa penjaga elit ditempatkan di dekat sini. Kali ini, aku akan membuatnya sedemikian rupa, sehingga sampah ini tidak akan bisa menyuarakan keluhannya. Ucap salah seorang tetua. Lindsay mengangguk puas. Segera setelah itu, ekspresi jahat muncul di wajahnya. Ya, kita harus membantu Lin Langtian menyingkirkan batu sandungan ini kali ini. Ucap Lindsay. Keempat orang bertukar pandang sebelum melepaskan tawa jahat. Mereka duduk di paviliun dan diam-diam menunggu Lindong muncul dari klan. Mereka tidak percaya bahwa Lindong bisa masuk ke dalam paviliun klan sepanjang hidupnya. Sama seperti yang mereka harapkan, Lindong tidak mungkin bisa bersembunyi di paviliun klan untuk seumur hidup. Dengan demikian, tidak lama setelah masuk seorang sendiri, pintu batu klan yang tertutup rapat selama setengah bulan, akhirnya bergemuruh ketika perlahan-lahan terbuka. Begitu pintu batu paviliun klan terbuka, Lindsay dan tiga mata lainnya yang hampir tertutup tiba-tiba terbuka, ketika mereka dengan cepat berdiri, niat membunuh tebal mengalir di mata mereka. Sepotong sampah kecil, kupikir kamu benar-benar akan bersembunyi di sana seumur hidupmu. Ucap Lindsay. Senyum menyeramkan melintas di wajah Lindsay. Tubuhnya menyala dan muncul di udara tepat di luar pintu batu klan. Di belakangnya, ketiga tetua segera mengikuti. Mereka berempat muncul, hanya untuk melihat sesosok muda berjalan keluar dari pintu batu yang terbuka. Pada akhirnya, dia berhenti dan mengangkat kepalanya untuk dengan tenang menatap tatapan galak pada Lindsay dan yang lainnya. Lindong, serahkan harta jiwa yang kamu peroleh dari paviliun klan untuk diperiksa orang tua ini. Ucap Lindsay sambil menatap tajam pada Lindong, segera bergerak dan malah menuntut Lindong dengan sikap acuh tak acuh. Jika Lindong benar-benar mendapatkan semacam soul treasure yang kuat di klan harta karun, lebih baik untuk merebutnya sebelum bertindak, yang mungkin akan meningkatkan peluang mereka. Lindong dengan tenang menatap Lindsay, tidak ada jejak gangguan dalam suaranya. Apakah formasi di klan Trove diaktifkan oleh kamu? Ucap Lindong. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Serahkan harta jiwa yang kamu peroleh dalam klan. Aku seorang tetua klan, kamu berani tidak mematuhi kata-kata aku. Mata Lindsay menjadi dingin saat dia berkata dengan tegas. Setelah mendengar ini, Lindong dengan lembut menghela nafas dan perlahan menggelengkan kepalanya. Dalam desahannya, niat membunuh sedingin es perlahan menyebar keluar. Kentut tua, karena kamu tidak ingin rasa hormat yang kuberikan padamu, jangan salahkan aku untuk hal ini. Ucap Lindong. Saat suara Lindong memudar, matanya tiba-tiba menjadi beku. Sosoknya bergerak, berubah menjadi gumpalan asap hijau saat ia berlari ke depan, kakinya melangkah ke langkah yang mendalam, dengan cepat maju ke arah Lindsay dan yang lainnya. Lindong, kamu berani menghina seorang tetua klan, benar-benar tidak ada etika sama sekali. Hari ini kami akan menangkapmu dan mengajarimu dengan baik bagaimana caranya bersikap. Ucap Lindsay. Setelah melihat Lindong mendekat pada mereka, Lindsay berteriak dengan marah, wajahnya sedikit berkedut. Dia jelas tidak berharap Lindong akan begitu berani, sehingga benar-benar berani bergerak pada orang tua seperti mereka.
Serang bersama denganku dan tangkap bocah ini, ucap Lin Zi. Setelah dia meraung, Lin Zi maju selangkah. Segera, aura kuat dari tahap manifestasi canggih meledak. Di belakangnya, 3 tetua juga benar-benar melepaskan aura mereka, mengungkapkan 3 praktisi tahap manifestasi awal. 1 tahap maju dan 3 tahap awal. Barisan ini sudah cukup untuk mengubah faksi seperti Sekte Iblis Besar terbalik. Kekuatan yang kuat dari Lindong sekarang terungkap di tempat ini. Bocah songong yang banyak omong kosong, apakah kamu benar-benar percaya bahwa prestasi kecil kamu dalam pertemuan klan, akan memungkinkan kamu untuk menjadi begitu sombong di depan orang tua ini dan sisanya? Ucap Lin Zi. 4 aura melonjak ketika gelombang kekuatan Yuan yang tangguh berdesir di sekitar tubuh mereka. Ketika dia merasakan betapa kuatnya aura mereka, kepercayaan diri Lin Zi melonjak, ketika sedikit rasa takut di hatinya menghilang. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan merawat bocah sombong di hadapan mereka. Kamu pikir kamu siapa, untuk berani dan mengandalkan status tetua di depanku? Lindong mencibir, tidak memberi sedikit pun rasa hormat kepadanya. Meskipun lineup mereka agak megah, dia sekarang resmi menjadi praktisi tahap manifestasi awal, dan dia tidak takut sama sekali dengan Lin Zi. Ledakan. 2 Lin Zi dan 3 lainnya jelas sangat marah oleh Lindong. Segera, mereka meraung saat mereka serentak menyerang. Tinju yang tangguh membawa Yuan Power yang bergelombang membanting ke arah Lindong dengan kejam. Enyahlah, ucap Lindong. Namun, dalam menanggapi serangan gabungan mereka, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menghindar. Kakinya bergerak dengan sangat dalam saat matahari yang terik tiba-tiba bangkit dari dalam tubuhnya. Gelombang energi yang menakutkan langsung menyembur keluar saat dia menekan. Udara di depannya meledak sebagai kekuatan bergelombang yang sangat kuat untuk bertabrakan melawan Lin Zi dan tinju dari geng. Bang! Suara keras dan jelas tiba-tiba bergema di langit saat angin kencang menyapu keluar. Bahu Lindong tersentak keras saat melangkah dengan aneh, dan benar-benar meniadakan angin yang masuk. Sebaliknya, selain Lin Zi yang hanya didorong mundur 1 langkah, 3 lainnya tersandung puluhan langkah mundur, sementara ki dan darah di tubuh mereka bergejolak. Anak ini memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah pertukaran itu, ekspresi Lin Zi dan geng berubah sedikit. Meskipun mereka secara pribadi menyaksikan pertempuran epik Lindong dan Lin Langtian, hanya setelah mereka secara pribadi bertarung dengan Lindong, mereka dengan jelas memahami dan merasakan betapa menakutkan kekuatannya. Lindong, sebagai orang tua, kami memiliki wewenang atas masalah apapun di klan. Jika kamu masih berani melawan, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Lin Zi berteriak dengan muram. Setelah melihat bahwa lelaki tua itu masih menggunakan status tetua untuk menindas orang lain, cemoohan di wajah Lindong semakin buruk. Tubuhnya menyala, langsung menampilkan Supreme Purity Sky Wanderer Steps saat tubuhnya langsung menjadi tidak berwujud seperti kabut. Kelelawar tua, di mataku, status sesepuhmu bahkan tidak bernilai 1 sen pun. Jadi berhentilah menggunakan status ini untuk mempermalukan diri sendiri. Tubuh Lindong seperti kabut ketika tawa mengejek terdengar di telinga Lin Zi, segera menyebabkan wajahnya berubah suram. Namun, Lindong tidak memberinya terlalu banyak waktu untuk marah. Sosok mistisnya tiba-tiba menyapu, tetapi tidak secara langsung menyerang Lin Zi. Sebaliknya, ia menghindari yang terakhir sebagai serangan kuat diluncurkan terhadap 3 tetua tahap manifestasi awal. 9 Destruction Purple Shadow, ucap Lindong. 9 setelah gambar dengan cepat muncul di udara. Lindong seperti kilat saat ia muncul di depan 3 tetua yang berdarah dan ki-nya belum tenang. Dengan ekspresi sedingin es, 3 tinju meninju ke depan hampir bersamaan. Bang bang bang, serangan Lindong secepat petir yang berderap, dan meminjam kekuatan Supreme Purity Sky Wanderer Steps. Sebelum ketiga tetua itu bisa merespons, serangannya sudah menghantam tubuh mereka. Kekuatan Yuan yang melindungi tubuh mereka langsung hancur ketika kekuatan yang hebat mengalir ke trio tua. Celepuk, celepek, celepak. Menghadapi serangan ganas dari Lindong, kulit ketiganya berubah pucat pasi dalam sekejap.
Mereka dengan keras memuntahkan seteguk darah segar ketika tubuh mereka terbang ke belakang seperti bola meriam, mengolesi 3 parit dalam yang panjangnya beberapa ratus meter di tanah. Saat ia menyaksikan 3 tetua yang tidak mampu bertahan dalam satu putaran melawan Lindong, urat-urat Lin Zi tiba-tiba menyusut. Baru sekarang dia menyadari bahwa aura Lindong sebenarnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan setengah bulan yang lalu. Bagus, bagus, sepotong kecil sampah, kamu benar-benar berani melukai para tetua klan. Kali ini, bahkan kepala klan tidak bisa menyelamatkanmu. Ucap Lin Zi. Meskipun dia merasa terkejut di dalam hatinya pada peningkatan kekuatan Lindong, Lin Zi bahkan lebih marah. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa generasi muda akan berani menyerang seorang tetua klan. Kamu harus memikirkan bagaimana cara menyelamatkan dirimu dulu, ucap Lindong. Namun, Lindong mengabaikan raungan Lin Zi saat dia perlahan-lahan menoleh dan melihat ke arah Lin Zi. Dengan membalik telapak tangannya, gunung hitam muncul di tangannya. Apakah kamu tidak ingin tahu apa Soul Treasure yang telah aku ambil dari klan harta karun? Tanya Lindong. Lindong samar-samar tersenyum pada Lin Zi saat gunung hitam kecil di tangannya perlahan naik di udara, sebelum dengan cepat meluas di bawah tatapan heran Lin Zi. Saat Lin Zi menatap gunung hitam yang meluas dengan cepat, raungan tak percaya tiba-tiba bergema di langit di atas. Ini adalah puncak penjara berat, tidak ada yang bisa menggerakkannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mengaktifkannya? Ucap Lin Zi, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih.